Berikut kita lihat tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai tidak diketahui kapan berdirinya, tetapi sejarah mencatat bahwa raja yang terkenal dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah Malik As-Saleh. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Lalu yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Pata sekitar tahun 1500. Lalu yang berikut adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang letaknya sekarang adalah di Provinsi Banten, dengan raja yang terkenal dan mencapai puncak keemasannya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu yang berikut adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini masih ada hubungannya dengan Kerajaan Demak, tetapi hari ini secara singkat bahwa Sultan Adiwijaya memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Pajang. Mengapa terjadi perpindahan pusat pemerintahan kerajaan? Biasanya karena satu, terjadinya perang saudara dalam perebutan kekuasaan, sehingga mungkin Adiwijaya untuk menjaga eksistensi dari kerajaan Demak tersebut, maka ia memindahkannya di Kerajaan Pajang. Lalu yang berikut adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Lalu yang berikut adalah Kerajaan Goa Talon. Agama Islam mulai masuk di wilayah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-15. Raja Talo yang menyatakan diri sebagai seorang muslim yang taat dengan gelar Abdullah Awalul Islam. Sedangkan Raja Goa juga kemudian menyusul dan bergelar Sultan Alauddin. Seluruh penduduk masyarakat rakyat Goa dan Talo akhirnya menganut agama Islam, dan Islam sangat berkembang luar biasa. Lalu yang berikut adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Dua kerajaan Islam yang terbesar di Indonesia Timur, di mana penguasa Tidore pada waktu itu bernama Mahrum, mempunyai seorang anak yang bernama Zainal Abidin. Untuk memperkuat Islam di Kerajaan Ternate, maka Sultan Alauddin dikirim untuk belajar agama Islam di Pulau Jawa, tepatnya bersama dengan Sunan Giri. Setelah ia memperdalam agama Islam tersebut, lalu ia kembali ke Ternate, lalu mulai berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Sedangkan di wilayah Tidore, agama Islam berkembang sangat pesat. Apalagi agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan oleh Sultan Jamaluddin. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan yang tadi disebutkan secara singkat tersebut berperan penting
dalam proses penyebaran ajaran agama Islam pada waktu itu.